bahwa di antara faidahnya atau fadilah dari surah ini hendaknya dibaca ketika selesai wudhu. Mau sekali boleh, 2 kali boleh. Dan kalau wudhunya di kamar mandi, tentu membacanya setelah keluar atau berada di luar kamar mandi. Kemudian di antara faidah yang kedua yang dikutip dari kitab I'anatut Thalibin, bahwa yusannu ayyaqra'a fi udhunil mauludi, dianjurkan untuk membacakannya di telinga anak yang baru lahir. Selain di adani, kemudian di qomat, dibacakan surah Al-Qadar ini. Fi udhunil mauludil yumna, di telinga yang kanan. Li'anna man fa'ala bihi dzalik, karena sesungguhnya orang yang melakukan itu, melaksanakan itu, ngadzanin, qomatin, kemudian baca surah Al-Qadar ini di telinga yang kanan anak yang baru lahir, lam yaqdirillahu alaihi zinatul umrihi, maka diselamatkan oleh Allah dari berbuat zina. Tula umrihi, sepanjang hidupnya, insya Allah dijauhkan dari salah satu dosa besar, yaitu zina. Ini diantara faidah atau fadilah dari surah Al-Qadar atau Inna Anzalna. Apal Bu ya? Jawaban insya Allah itu kadang nggak meyakinkan. Tapi jawaban terbaik ya memang pakai insya Allah. Kadang yang nanya itu ragu, itu insya Allah apa? Atau insya Allah enggak? Sama kayak diundang, Bu, ntar hari Sabtu hadir ya acara di rumah, insya Allah. Jawaban paling tepat ya memang itu. Mau hadir yo, alhamdulillah. Enggak hadir yo, hitungnya enggak bohong, mau bilangnya insya Allah. Baca surah Al-Qadar ini kalau enggak apal-apal bener, kadang ada yang ketuker-tuker, ya kan? Kan ada satu cerita, ini cerita, jangan ditanya sahih atau enggaknya cerita ini. Itu waktu ngimami traweh, imamnya enggak hadir. Lah kemudian akhirnya dorong-dorongan. Lah karena dorong-dorongan sebelum imami, ini biasanya kalau udah traweh malam 16, ini kan yang dibaca surat ini ya. Lah imamnya karena imam yang hari-hari gak datang, akhirnya dorong-dorongan. Begitu sebelum maju dia mesen, ntar kalau saya salah ingetin ya. Ya kata makmum yang di belakang, oh siap. Ayo kan, begitu maju, karena ngimami itu gampang-gampang susah, apal, tapi begitu buat ngimami kadang lupa. Loh, saya ini kadang ketika duduk nih ngapalin 2 ayat 3 ayat, apal Quran saya tutup apal, nanti begitu walau dolin mau baca itu deg-degan, akhirnya yang dibaca kul lagi deg-degan. Lah ini ceritanya ketika ia udah maju, udah mesen sama jamaahnya, bapak-bapak nanti kalau saya lupa tolong diingetin. Begitu traweh udah mulai selesai walau dolin amin, dia langsung baca bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum yang belakang, til, membacanya tul kan tadi,
Oh ya udah, kata imam katanya suruh baca til. Kemudian dia baca lagi wa ma adraka ma lailatul qadr. Tul. Ya karena ini yang hanya bisa hafalan tapi fikihnya nggak tahu, akhirnya nengok ke belakang. Tadi saya baca til disuruh tul, giliran saya baca tul disuruh. Akhirnya gara-gara til sama tul imam sama makmum berantem. Yang pertama fi lailatil, karena apalnya ragu-ragu bacanya lailatul. Ya makmum kan ngingetin tul, giliran baca tul ternyata til sama tul gegeran. Lah iya, yang pertama kan inna anzalnahu fi lailatil, karena lupa kan bacanya tul. Begitu dibaca tul ternyata ini cerita bu, entah beneran jadi apa enggak ya bu. Takutnya nanti kita ngajarin anak, anaknya bisa tulisan, kita nggak bisa. Begitu anak baca til suruh tul, giliran dibaca tul disuruh. Baik, kita ngaji per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna itu bacaan mad jaiz. Nah, biasanya ada tanda bengkok di atasnya, itu bacanya panjang. Itu kalau mayoritas qori Indonesia bacanya panjang, tapi kalau qori Saudi kadang ada yang baca panjang, ada yang dibaca pendek. Pendeknya ya bukan, tapi pendeknya tetap minimal ukuran mat topi. Kalau guru-guru kita asal gampang nyiriinnya ada tanda bengkok di atasnya bacanya panjang. Inna sesungguhnya kami. Kalau nyanya pendek inna artinya hanya sesungguhnya. Tapi kalau ada alifnya jadinya sesungguhnya kami. Anzalnahu telah kami turunkan. Hu itu kata ganti. Kalau bahasa Arab namanya domir. Hu itu kata ganti untuk Al-Quran. Loh, Allah itu satu kok memakai kata kami. Kami itu kan artinya untuk, kalau satu, kalau bahasa Indonesia kan pakai kata saya. Kalau banyak memakai kata kami. Lah itu kok pakai kata kami, berarti Allah banyak? Bukan. Dalam ilmu bahasa Arab itu, gramatika Arab, ada memakai kata kami walaupun menunjukkan satu, itu menunjukkan, mengartikan untuk penghormatan. Misalnya MC itu biasanya kalau mau mempersilahkan itu biasanya memakai bahasa kami. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Pak RW. Kepada Pak RW kami persilahkan. Padahal yang ngomong berapa? Satu. Tapi kenapa pakai kami? Karena kami itu untuk menghormati diri sendiri dan menghormati orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara tadi kan RW, ya kita menghormati RW-nya. Atau kita misalnya ngadep ke siapa gitu, walaupun kita sendirian, kita bilang kami perwakilan dari warga Gang 1 Blok X mau mengajukan proposal untuk acara Agustusan. Tadi memakai bahasa kami, walaupun yang ngomong itu satu orang. Ini dalam rangka, kalau ilmu nahu namanya lit takzim, untuk memuliakan yang bicara dan memuliakan orang yang diajak bicara. Lah ayat ini yang berbicara adalah Allah, yang diajak bicara tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna sesungguhnya kami anzalnahu
telah kami turunkan Al-Quran fi lailatil, di malam qadar. Lailah itu artinya malam. Makanya kalau orang nyebutnya malam Lailatul Qadar berarti double. Malam qadar. Kalau malam Lailatul Qadar berarti malam yo malam, Lailah itu yo malam, berarti double. Malam. Allah menurunkan Al-Quran ini di malam qadar atau Lailatul Qadar. Lailah itu kalau diarti secara bahasa, Laila udah jadi nama orang ya. Artinya hitam. Laila itu kalau diambil secara bahasa artinya hitam pekat. Kalau wong Jawa bilang ireng budeng. Ayo ireng budeng. Ada yang namanya Laila di sini? Ada. Berarti hitam gelap. Udah jadi nama orang. Laila itu artinya malam. Allah menurunkan Al-Quran ini di malam qadar. Nah, sementara kita tahu Lailatul Qadar itu terjadi atau adanya di tanggal 21 sampai tanggal 30. Sementara sering kita dengar turunnya Quran atau disebut dengan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Berarti yang benar yang mana? Ya kan kita semuanya tahu lah, udah mafhum bahwa peringatan nuzulul Quran, turunnya Quran itu tanggal 17 Ramadan. Sementara di ayat ini menjelaskan Quran itu diturunkan pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sementara orang berkeyakinan Lailatul Qadar itu ada di tanggal 21, 23, 2 yang ganjil-ganjil sampai akhir. Loh, kok ada dua pernyataan yang berbeda ya? Nuzulul Quran, turunnya Quran katanya tanggal 17 Ramadan. Nah, terus menurut ayat ini Quran itu turun di bertepatan dengan Lailatul Qadar. Padahal semua kita berkeyakinan, sampai orang-orang ada yang berlomba-lomba ngadain itikaf macem-macem. Bahkan kalau di kampung itu ada selamatan khusus. Kalau di kampung saya nyebutnya maleman. Iya, maleman itu malam 21 biasanya 5 orang bikin tumpeng. Malam 22 pokoknya setiap malam ganjil itu ada selamatan. Ya maleman nyebutnya. Nah, berkeyakinan bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23 dan seterusnya. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa turunnya Quran itu Lailatul Qadar atau nuzulul Quran tanggal 17. Lah kok kayaknya beda? Enggak beda. Begini. Dalam lafaz itu anzalna, itu dari kata anzala. Itu Al-Qur'an turun secara utuh. Semuanya utuh. Yaitu turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu semuanya langsung satu gelondongan itu. Yang mushaf 30 juz, tapi bukan mushaf, pokoknya Quran 30 juz itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lah terus ada kata nazzala. Nazzala itu turun, tapi turunnya bertahap. Lah yang turun bertahap itulah yang disebut dengan nuzulul Quran, yang biasa diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Kalau anzala, memakai bahasa anzala seperti di ayat yang pertama itu, anzalna itu turun keseluruhan. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan kepada malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril ke Rasulullah itu proses turunnya hampir 23 tahun. Hampir. Mulai dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu yang pertama kali turun, sampai terakhir Al-Maidah ayat yang ketiga, itu kurang lebih 23 tahun.
Lah yang 23 tahun turun berangsur-angsur itu pertama kali turun ketika Rasulullah berada di Gua Hira, itu benar tanggal 17 Ramadan. Tapi turunnya Quran secara keseluruhan itu di malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu keberadaannya dirahasiakan. Tidak ada yang tahu tanggal berapa, hanya kira-kira. Rasulullah pun hanya memberitahu kepada kita, taharrau, carilah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu fi asyril awakhir, di 10 hari yang terakhir. Lah kalau Ramadannya awalnya beda, itu setiap malam yo ganjil terus. Nah ya kan, kalau Ramadannya awalnya beda, berarti kan setiap malam ganjil. Umpama Muhammadiyah biasanya Ramadan duluan, kita yang NU belakangan. Kata Muhammadiyah ini tanggal 21 hari ini, kata kita tanggal 20. Besok kata Muhammadiyah tanggal 22, kata kita tanggal 21. Kemarin kata Muhammadiyah 21, sekarang kata kita 21. Berarti 2 hari 21 mulu ya. Nah iya, berarti kalau awal Ramadan kok beda, berarti malah setiap malam ganjil terus. Lah berarti Lailatul Qadar tiap hari ya wallahu alam turunnya kapan. Lah kenapa dirahasiakan? Logikanya begini, Bu. Kenapa dirahasiakan? Ibarat kata misalnya panitia Agustusan di sini ngasih door prize. Door prize-nya ini namanya Lailatul Qadar itu. Lah kalau panitianya kok udah ngasih tahu di awal, yang dapat door prize ini rumah nomor 27 umpama. Lah ya rumah yang lain kan udah nggak semangat lagi untuk ngikut acara itu ya. Ngapain dong yang dapat sih itu kok. Berarti kita udah, misalnya kita dikasih tahu tahun ini Lailatul Qadarnya jatuh malam 25. Malam yang lain kita rebahan aja, nyantai-nyantai. Begitu malam 25 petetengan itu sibuk wis ibadah, karena ada informasi Lailatul Qadar malam 25. Wong sekali ibadah sama dengan 1000, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Lah makanya dirahasiakan. Lah door prize juga sama, dirahasiakan, dikocok upuk, bacanya aja rumahnya nomor, dilama-lamain biar yang pesertanya itu deg-degan. Ya namanya juga door prize kan deg-degan. Lah begitu pun Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa itu Lailatul Qadar? Setiap ayat yang diawali atau terdapat lafaz wa ma adraka, itu kan banyak ya. Di sebelumnya kan wa ma adraka mal hutamah, ada wa ma adraka mal qari'ah. Setiap ada ayat yang diawali dengan wa ma adraka, itu menunjukkan sesuatu yang istimewa. Lah Lailatul Qadar ini sesuatu yang istimewa, maka dalam redaksi ayatnya memakai lafaz wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min dibanding alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi tahun sekitar 83 kalau tidak salah ya. 83 tahun lebih 4 bulan. Ayo berarti udah hampir 83 tahun setengah. Ayo. Sementara umur kita yang sampai ke itu jarang. Bu Haji udah sampai 83 belum Bu Haji? Belum. Sampai umur alfi syahrin tadi loh. Umur Bu Haji loh. Belum kan?
Bapak 73 kurang 10 tahun lagi. Apalagi saya baru 45, wah masih panjang, masih lama. Nah, iya, separuh lagi. Iya kalau nyampe, kalau enggak. Malaikat itu lebih semangat nyabut yang muda daripada yang tua. Kalau yang tua itu nyabut gak ada tantangannya, sentil dikit juga kena. Kalau yang muda kan nariknya mantep, greget. Umur gak ada yang tahu. Kenapa ini diistimewakan kok jumlahnya lebih dari 1000 bulan. Jadi seandainya kita ini nemu sekali saja Lailatul Qadar itu, maka udah cukup misal senilai dengan umur kita. Padahal ya sekarang umur 80 udah langka ya. Ini yang hadir di sini belum ada ya? Paling Bu Haji ya paling ya. Iya 75, yang lain masih baru 25, 26, 16 ya. Iya, paling baru 25 lah, 26 paling banyak. Oh, masih lama. Tapi yaitu kita tidak tahu kapan itu Lailatul Qadar, biar kita semangat kayak orang nunggu door prize itu tadi. Lah kalau kita dikasih tahu yang lain-lainnya nggak semangat, semangatnya cuma itu tok. Lah malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah, turunlah para malaikat. Warruhu, dan malaikat Jibril. Ruh itu bukan nyawa ya. Ruh itu nama lain untuk malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu gelarnya Ruhul Kudus. Kalau agama lain Ruh Kudus ya beda lagi, agama lain. Kalau agama kita Ruhul Kudus itu gelar untuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain turun ke muka bumi. Cuma karena kita dan malaikat itu alamnya beda, maka walaupun malaikat turun yo enggak kerasa apa ya, usek-usekan apa, usek-usekan itu, usek-usekan apa? Yang bumi ini kita tempati, lah kemudian para malaikat Allah yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia diturunkan oleh Allah ke bumi. Lah kok nggak kerasa sempit, kok biasa-biasa aja? Karena memang alam kita dengan alam malaikat itu beda. Kalau alam kita ke alam malaikat sama, ya kita nggak kebagian tempat. Kita ini makhluk paling bontot. Kita ini loh manusia, itu makhluk paling bontot. Diciptakan oleh Allah belakangan. Malaikat udah diciptakan, jin, iblis, ifrit udah diciptakan. Kalau mak lampir nggak tahu dah, itu ciptaan Indosiar kalau mak lampir. Itu semua udah diciptakan, manusia belum. Maka manusia ini ibarat kata makhluk yang datang belakangan. Makanya sering kalau kita nempati rumah yang baru, ya bisa jadi udah ditempati makhluk yang lain, kita datang belakangan. Lah makanya kadang kalau baru masuk kok diganggu-ganggu ya wajar duluan dia. Lah iya, misalnya itu dulunya tanah kosong, dibangunin rumah. Lah kan bisa jadi di situ udah ada yang nempatin. Lah begitu kita nempatin kata dia, aduh lu manusia datang belakangan. Lah kalau diganggu-ganggu ya wajar wong duluan. Iya, cuman dia gak punya sertifikat aja makanya kita usir. Lah makanya kalau ada orang nempatin rumah baru lah kok diganggu-ganggu ya duluan dia, ya memang wajar. Lah antara malaikat dan kita itu udah ada hijab penutup, dan manusia nggak ada selain Rasulullah, nggak ada yang bisa ketemu dengan malaikat. Apa ibu mau ketemu? Kalau mau ketemu gampang caranya. Tapi sayang ketemunya Israel. Lah iya, ketemunya Israel serem.
Lah Allah menurunkan itu semua, ya tidak kerasa apa-apa wong antara kita dengan mereka para malaikat, dan malaikat Jibril itu alamnya beda. Maka orang sekarang kalau ada yang ngaku-ngaku ketemu malaikat itu bukan malaikat, jin bisa jadi. Yo grandong bisa jadi ngaku-ngaku malaikat. Apalagi dulu ada orang yang ngaku istrinya malaikat. Dulu kan ada kan, namanya Lia Edan, ngaku-ngaku bininya malaikat, tangkep polisi. Untung dia yang ngaku bininya Jibril. Coba dia ngaku bininya Israel itu. Malaikat yang mau nangkep langsung polisi mau nangkep takut-takutin. Melaporin laki gua. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, semua itu dengan izin Allah, min kulli amrin, untuk ngurus berbagai macam urusan. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam yang mustajabah untuk berdoa. Ibarat kata ada petugas dari pemerintah nyusun masuk-masuk ke gangan mau mendata warga. Ini warga maunya apa, mau minta bantuan apa, tuh keliling. Ini ibu rumah ini minta diapain? Oh minta rumah ditingkat jadi 2, catat. Ibu minta apa? BLT, catat. Nanti tinggal dilaporin. Nah, namanya pengajuan kan ya bisa di ACC, bisa enggak lah ya. Ada yang di ACC, yo alhamdulillah enggak lama hajatnya terkabul. Ada yang enggak di ACC karena mintanya aneh-aneh, mintanya muluk-muluk. Kita itu memang diwajibkan, bukan diwajibkan, diperbolehkan meminta kepada Allah, tapi permintaannya itu yang rasional. Rasional apa ya? Yang masuk akal. Kayak kita nih, kelas kita, ya Allah moga-moga ntar pemilihan RT saya jadi RT, kan rasional ya. Pemilihan RW masih rasional. Coba kalau kita, ya Allah nanti moga-moga Prabowo nelpon saya dijadiin menteri agama, lah ya kan nggak rasional namanya. Wong kenal enggak, kemampuan enggak ada, kok tiba-tiba ngayal pengen jadi menteri, itu namanya ngayal. Lah ya kalau permintaan kita masih rasional, umpama kita punya rumah yang sederhana, ya Allah moga-moga, lah kok tiba-tiba ya Allah moga-moga rumah saya kayak rumahnya Raffi Ahmad, itu kan ngayal namanya. Ya walaupun kalau Allah ngizinin nggak ada yang susah, nggak ada, tetapi kan yo yang rasional, yang masuk akal. Walaupun kita berdoa yo yang masuk akal. Ya Allah anak saya yang baru 6 tahun, moga-moga besok tahun depan langsung diwisuda S1, ya Allah. Lah kan gak masuk akal. Walaupun itu pas malam Lailatul Qadar, malam yang diijabahnya semua doa, kita meminta, memohon kepada Allah, ya memintanya yang masuk akal. Kita berdoa ya yang begitu, yang rasional. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, selamat atau keselamatan, kedamaian. Maka ada sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu malam yang terasa damai, tenang, sejuk. Hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar, yaitu sehingga datangnya waktu subuh. Fajar itu subuh, maka sholat fajar sama dengan sholat qobliyah subuh sami mawon, hanya namanya yang berbeda. Kalau sebelum adzan dia bisa tahajud, bisa hajat, bisa yang lain-lain. Kalau sebelum adzan berarti orang tahajud itu jam 4 boleh, apalagi sekarang subuhnya jam 5 kurang seperempat. Ya kan sekarang subuh kan jam 5 kurang seperempat, makanya jam 6 kelihatan masih gelap. Lah seandainya mau tahajud jam 4:30 masih boleh, asal belum datangnya adzan subuh. Ya kalau udah adzan subuh udah habis waktunya.
Lailatul Qadar itu habisnya sampai datangnya waktu fajar, dan keberadaannya di tanggal berapa Allah rahasiakan. Hanya Rasulullah mengajarkan untuk lebih giat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Cuman rata-rata muslim Indonesia kalau 10 hari terakhir malah udah kendor. Tanggal 1 sampai tanggal 3, tuh pengurus musola di sini, saya yakin pengurus musolanya pusing nyari gelaran sampai sono ya. Bertahan berapa lama itu? Seminggu. Sama di perumahan saya ya begitu. Apalagi ntar tanggal 20, aduh, asal anak sekolah libur, perumahan mulai sepi, pada pulang kampung. Yang kerja libur, sepi lagi. Makanya di perumahan saya itu udah 8 tahun nempatin ngadain sholat Idul Fitri baru sekali, karena orangnya nggak ada. Sekali itu pun waktu musim Covid. Musim Covid nggak boleh pulang kampung, akhirnya ngadain sholat Idul Fitri. Kalau kemarin ya malam Idul Fitri tinggal 6 orang yang nggak pulang, tinggal saya, ada 5 orang yang lain muter rumah pada digembok. Ya alhamdulillah kalau mereka pada semangat di kampung halamannya. Kadang kalau pulang kampung kan malah muter-muter ya, main ke rumah saudara sono, main ke rumah saudara sono, muter. Traweh juga enggak kadang. Buka bersama mah iya, puasanya enggak. Itu kan unik ini. Orang Indonesia unik. Puasa enggak, tapi giliran ada undangan acara buka puasa, datang. Padahal panitianya semangat, giliran ditanya puasa mas, enggak. Wah, repot ini. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan taharrau, bersemangatlah untuk mendapatkan itu fi asyril awakhir, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini penyakit tahun-tahunan, yudaknya dirubah. Yang rubah yuk kita sendiri, bukan orang lain. Kita juga ikut-ikutan sih masalahnya yuk. Awalan mah persiapannya luar biasa. Sehari 2 hari sebelum Ramadan itu mukena di laundry. Sajadah di laundry, kalau nggak di laundry beli baru. Nanti dapat 4 hari 5 hari udah nggak berangkat lagi. Wes. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.